Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Sari Ramadan dengan NIM 230301584 dari kelas PJKRB. Hari ini saya akan membahas sebuah topik penting dalam dunia olahraga, yaitu metode PRICE dalam penanganan cedera olahraga. Cedera olahraga adalah hal yang sangat sering kita temui baik pada atlet profesional maupun amatir. Cedera bisa terjadi kapan saja, saat latihan, pertandingan, atau aktivitas fisik biasa. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui langkah pertama atau awal yang tepat agar cedera tidak semakin parah. Cedera tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga secara mental. Banyak atlet yang merasa kecewa, frustasi, bahkan kehilangan motivasi saat mengalami cedera. Penanganan yang tepat dan cepat bertujuan tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menjaga semangat dan kepercayaan diri. Salah satu metode yang umum digunakan untuk awal yaitu metode PRICE. Metode PRICE adalah singkatan dari protection atau perlindungan, rest atau istirahat, ice atau compression atau kompresi, elevation atau elevasi. Metode ini bertujuan untuk mengurangi nyeri, membatasi pembengkakan, dan mempercepat proses penyembuhan setelah cedera. Jaringan lunas seperti keseleo atau sprain atau tegangan otot atau strain. Langkah pertama adalah protection atau perlindungan. Saat cedera terjadi, segera hentikan aktivitas dan lindungi bagian tubuh yang cedera dari gerakan atau benturan lebih lanjut. Misalnya, jika pergelangan kaki terkilir, kita membalutnya dengan perban elastis atau menggunakan deker agar tidak semakin parah. Langkah ini penting untuk mencegah cedera bertambah buruk dan memberi waktu tubuh untuk mulai proses penyembuhan. Langkah berikutnya adalah rest atau istirahat. Tubuh kita membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri. Istirahatkan area yang cedera selama 24 atau hingga 48 jam. Pertama, tergantung tingkat keparahan cedera. Jangan paksakan bergerak karena justru itu memperburuk kerusakan jaringan otot atau ligamen. Namun perlu diingat bahwa istirahat yang terlalu lama juga tidak baik. Setelah rasa sakit mereda, aktivitas ringan perlu dilakukan agar otot tidak menjadi kaku atau lemah. Ini menjadi titik awal rehabilitas aktif. Langkah ketiga yaitu ice atau kompres es. Gunakan es yang dibungkus kain atau handuk, lalu tempelkan pada bagian yang cedera selama 15 atau 20 menit setiap 2 jam sekali dalam 48 jam pertama. Kompres es sangat berguna untuk mengurangi peradangan dan nyeri. Saat ini juga mulai banyak digunakan gel pendingin atau spray berbahan mentol untuk pertolongan awal, namun penggunaannya tetap tidak bisa menggantikan manfaat es alami. Jangan pernah menempelkan es langsung ke kulit karena bisa menyebabkan kerusakan jaringan akibat suhu ekstrim. Langkah keempat yaitu compression atau kompresi. Langkah keempat adalah compression. Dengan menggunakan perban elastis, bungkus area cedera untuk mengurangi pembengkakan. Namun jangan terlalu ketat karena bisa menghambat aliran darah. Periksa secara berskala. Jika area sekitar terasa mati rasa, kesemutan atau dingin, berarti perban harus segera dilonggarkan. Langkah terakhir adalah elevation atau elevasi. Angkat bagian tubuh yang cedera lebih tinggi dari posisi jantung. Contohnya, jika kaki yang cedera, kita bisa meletakkannya di atas bantal saat tidur atau istirahat. Tujuannya adalah untuk membantu mengurangi darah ke area cedera sehingga pembengkakan bisa berkurang secara alami. Idealnya, elevasi dilakukan selama mungkin dalam 2 hari pertama, terutama saat istirahat.
Gabungkan dengan teknik relaksasi dan pernafasan untuk membantu proses penyembuhan lebih maksimal. Mari kita lihat contoh nyata penerapan metode press pada cedera sprain atau keseleo, ligamen meregang atau robek. Biasanya terjadi karena gerakan mendadak atau tidak tepat. Metode press sangat cocok digunakan untuk mengurangi nyeri dan mempercepat pemulihan, terutama pada pergelangan kaki, lutut, atau pergelangan tangan. Selain sprain, metode press juga efektif untuk strain, yaitu cedera pada otot atau tendon. Biasanya terjadi karena otot tertarik atau terlalu kuat yang tiba-tiba dan sering ditemukan pada punggung, paha, atau betis. Dengan menerapkan press sejak awal, rasa sakit dan pembengkakan bisa cepat dikendalikan dan jaringan otot bisa pulih lebih maksimal. Metode press memiliki banyak manfaat, yaitu mengurangi nyeri, mengendalikan pembengkakan, mencegah kerusakan jaringan, mempercepat pemulihan. Metode ini sangat praktis dan mudah diterapkan oleh siapa saja, bahkan orang awam yang tidak memiliki latar belakang medis. Selain itu, metode press sangat berguna dalam situasi darurat saat fasilitas medis belum tersedia, seperti saat hiking, berolahraga di luar ruangan, atau turnamen antar kampus. Namun jika setelah beberapa hari cedera tidak membaik, segera konsultasi ke tenaga medis atau fisioterapis untuk penanganan lanjutan. Alternatif metode. Perlu diketahui juga bahwa saat ini ada pendekatan baru yang disebut metode POLIS, singkatan dari Protection, Optimal, Loading, Ice, Compression, dan Elevation. Metode ini menekankan pentingnya optimal loading, yaitu pemberian beban atau aktivitas ringan secara bertahap setelah masa istirahat awal. Dengan ini, pemulihan bisa lebih cepat tanpa menambah resiko cedera ulang. POLIS tidak menggantikan press, tapi lebih sebagai pengembangan yang mempertimbangkan kondisi tubuh secara lebih dinamis. Sebagai kesimpulan, metode press adalah langkah awal yang sangat penting dalam penanganan cedera olahraga, dengan 5 langkah sederhana, yaitu protection, rest, ice, compression, dan elevation. Kita bisa membantu proses penyembuhan, mencegah komplikasi serius, dan mencegah performa fisik tetap optimal. Sebagai atlet, pelatih, guru olahraga, atau bahkan pecinta aktivitas fisik, bagi kita untuk tidak hanya untuk cara bermain, tapi juga cara melindungi tubuh. Pengetahuan seperti ini adalah bagian dari sport safety awareness yang harus dimiliki semua orang yang aktif secara fisik. Demikianlah presentasi saya tentang metode press dalam penanganan cedera olahraga. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal yang bermanfaat baik untuk penanganan cedera secara mandiri maupun sebagai dasar edukasi bagi orang lain. Ingatlah, cedera bukan akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang tepat, semangat yang kuat, dan pengetahuan yang cukup, kita bisa bangkit dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Jadikan metode press sebagai kebiasaan aman dalam setiap aktivitas olahraga, karena mencegah dan merawat dengan benar adalah kunci menuju performa maksimal. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga.